Raul Belanova telah menjalani tes medis bersama Inter Milan pada Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 menjelang kepindahannya ke Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews, bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah mendarat di kota Milano pada Senin pagi waktu Italia tanggal 4 Juli tahun 2022. Belanova pun telah menuntaskan tes medis tahap pertama bersama Inter di Humanitas Research Hospital. Dia kemudian dijadwalkan menjalani tes medis tahap kedua pada sore harinya di kantor Komite Olimpiade Italia, sebelum secara resmi menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Nerazzurri sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Cagliari terkait transfer Belanova ke Giuseppe Meazza dengan formula pinjaman berbayar sebesar 4 juta euro disertai kewajiban permanen di akhir musim. Raul Belanova merupakan bek sayap milik Cagliari yang cukup lama menjadi incaran Inter Milan, dan sekarang mereka segera meresmikan pemain berkebangsaan Italia tersebut. Performa Belanova cukup mengesankan di sepanjang musim lalu, di mana ia tampil sebanyak 31 pertandingan untuk Cagliari di semua ajang, dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist. Olympique Marseille dan Valencia sama-sama tertarik untuk mengontrak Matías Vecino dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Kontrak Vecino dengan Nerazzurri sudah berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022, dan itu berarti mulai tanggal 1 Juli tahun 2022 dia sudah berstatus sebagai agen bebas. Kendati demikian, pemain berusia 30 tahun itu masih belum menentukan klub selanjutnya yang akan ia bela untuk musim 2022-2023 mendatang meski tengah dilirik oleh beberapa tim, terutama Marseille dan Valencia. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, bahwa pelatih baru Marseille, Igor Tudor adalah pengagum pemain internasional Uruguay itu, sedangkan Valencia juga tertarik mengamankan tanda tangannya. Igor Tudor yang sebelumnya melatih Hellas Verona telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Marseille menggantikan Jorge Sampaoli yang memutuskan hengkang pada musim panas ini. Ketersediaan Vecino secara gratis membuat Tudor semakin terdorong untuk memboyongnya ke Marseille, dan mereka siap menyaingi Valencia demi mendapatkan jasanya. Mantan pelatih Inter Milan, AC Milan, dan Juventus, Alberto Zaccheroni menilai bahwa Paulo Dybala cukup fleksibel sehingga bisa memainkan peran apapun di lini serang. Dybala telah menjadi salah satu properti terpanas di bursa transfer musim panas 2022 ini, dengan Inter Milan menjadi tim yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya dengan status bebas transfer. Di tengah kencang-kencangnya rumor terkait kepindahan Dybala ke Nerazzurri telah memunculkan pertanyaan apakah pemain Argentina itu akan cocok dengan tim asuhan Simone Inzaghi secara taktik, mengingat posisinya tidak benar-benar jelas antara striker, gelandang serang, atau pemain sayap. Jika dia pada akhirnya bergabung dengan Nerazzurri, maka masih belum jelas peran apa yang akan ia mainkan dalam sistem 3-5-2. Akan tetapi, Zaccheroni yakin kalau pemain berusia 28 tahun itu akan dapat berkembang di posisi apapun selama dia tidak menyimpang terlalu jauh dari sepertiga akhir lapangan. Menurut saya Dybala bisa bermain di mana saja, selama dia tidak menyimpang lebih dari 30 meter dari gawang, kata Zaccheroni dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Inter Milan akan menggelar serangkaian pertandingan uji coba pramusim sebelum menatap musim baru, 2022-2023. Lewat laman resmi, Inter telah mengumumkan 5 laga uji coba mereka demi memantapkan diri jelang laga pembuka Serie A melawan Lecce pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 mendatang. Laga uji coba pertama dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat melawan klub Swiss, FC Lugano di Stadio Cornaredo, sebuah pertandingan yang sudah menjadi tradisi untuk dimainkan saat pramusim. Laga berikutnya menghadapi 3 tim Ligue 1 Prancis, dimulai pada Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022 di Stadio Paolo Mazza di Ferrara melawan Monaco, kemudian dilanjutkan pada Sabtu, tanggal 23 Juli menghadapi Lens, sedangkan Stadion Orogel di Cesena akan menjadi tuan rumah bagi Olympique Lyonnais seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Juli. Adapun pertandingan terakhir sebelum dimulainya musim Liga, dijadwalkan pada Sabtu tanggal 7 Agustus di Pescara, di mana Nerazzurri akan menantang klub La Liga Spanyol, Villarreal. Berikut laga uji coba pramusim Inter di musim panas 2022. Inter akan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Paulo Dybala besok untuk memberi kabar terbaru tentang situasi dan kemungkinan bahwa mereka akan dapat mengontraknya. Menurut outlet berita Italia Tutto Mercato Web, Nerazzurri akan memberikan pembaruan tentang keadaan di dalam tim dan upaya untuk mengejar pemain berusia 28 tahun tersebut hingga dapat segera memiliki ide yang lebih baik terhadap masa depannya.
Pengejaran Inter terhadap Dybala tidak dapat dilanjutkan sampai beberapa keadaan di klub berubah. Paling tidak melihat fakta bahwa beberapa pengeluaran harus diturunkan pada saat yang tepat, setidaknya Alexis Sanchez dan kemungkinan penyerang lain sebelum memungkinkan untuk menyelesaikan kesepakatan untuk pemain Argentina itu. Oleh karena itu, tujuan pembicaraan besok dengan agennya adalah untuk memberikan kejelasan tentang seberapa jauh mereka proses ini telah berlanjut, dan tentang apa niat mereka. Pemain berusia 28 tahun itu ingin tahu seberapa serius peluang yang ada dan apakah Inter akan menyelesaikan kesepakatan pada saat ini sehingga dia tahu apakah akan mulai mempertimbangkan opsi lain. Striker muda Inter Milan, Martin Satriano telah secara resmi bergabung dengan Empoli dengan status pinjaman selama semusim. Lewat unggahan di Twitter, Empoli menyatakan bahwa mereka telah merampungkan peminjaman pemain berusia 21 tahun itu dari Inter dan segera bergabung dengan skuad asuhan Paolo Zanetti. Striker Inter, Martin Satriano telah resmi menyelesaikan kepindahannya ke Empoli dengan status pinjaman selama 1 musim. Bunyi pernyataan klub, Inter juga mengumumkan kepindahan Satriano ke Empoli melalui laman resmi klub. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Martin Satriano telah menandatangani kontrak dengan Empoli. Sang penyerang berusia 21 tahun tersebut telah bergabung dengan klub asal Tusken dengan status pinjaman. Peminjaman Satriano ini merupakan bagian dari kesepakatan transfer Christian Aslani dari Empol ke Inter Milan. Dalam negosiasi antara kedua klub terkait transfer Aslani turut melibatkan nama Martin Satriano. Satriano sebelumnya menikmati masa pinjaman yang sukses dengan Brest di Ligue 1 Prancis selama paruh kedua musim lalu. Gelandang Inter Milan, Arturo Vidal diklaim telah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Flamengo. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Argentina, Cesar Luis Merlo, bahwa pemain internasional Chili itu segera melakukan serangkaian tes medis di Brasil dalam minggu ini setelah menjalin kesepakatan prakontrak dengan Flamengo. Vidal memang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Flamengo selama beberapa waktu, dan dalam beberapa pekan terakhir, pemain berusia 35 tahun itu terlihat semakin dekat untuk bergabung dengan klub yang berbasis di Rio de Janeiro tersebut. Sekarang, segala sesuatunya tampaknya akan rampung karena dia telah menandatangani perjanjian prakontrak menurut Merlo. Dia akan secara resmi menandatangani kontraknya untuk menjadi bagian dari skuad Flamengo. Luis Merlo mengkonfirmasi kesepakatan Vidal dengan Flamengo melalui sebuah unggahan di akun Twitternya pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Arturo Vidal telah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Flamengo. Pada pertengahan pekan dia akan tiba di Brasil untuk menjalani pemeriksaan medis dan kemudian menandatangani kontrak hingga akhir Desember tahun 2023. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. Perusahaan yang berbasis di Bahrain, Investcorp dan perusahaan dari Amerika Serikat, Ares Capital dilaporkan tertarik untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Sebagaimana diklaim oleh Corriere dello Sport bahwa kedua perusahaan tersebut cukup serius ingin mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri. Paris Saint-Germain, PSG, dilaporkan ikut dalam perburuan untuk mendapatkan striker Inter Milan, Andrea Pinamonti pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Seperti diketahui, Pinamonti memang tengah kencang dirumorkan bakal segera meninggalkan Nerazzurri dalam waktu dekat. Ada banyak tim yang telah menyatakan minat pada sang pemain, terutama Atalanta dan Monza, yang menjadi tim paling serius menginginkan jasanya, dan sekarang PSG telah bergabung dalam perlombaan. Bek Flamengo, David Luiz telah ditawarkan ke Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi Nerazzurri tidak begitu tertarik pada pemain veteran asal Brasil tersebut. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, bahwa bek berusia 35 tahun itu telah diusulkan sebagai opsi berpengalaman dan untuk menambah kedalaman di lini pertahanan Nerazzurri pada musim depan. Mantan striker Bayern Munchen dan Fiorentina, Luca Toni merasa bahwa Romelu Lukaku menyesali kepindahannya ke Chelsea pada musim panas tahun lalu. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Toni mengatakan bahwa kembalinya Lukaku ke Inter merupakan keputusan yang sangat tepat, karena Nerazzurri adalah tempat terbaiknya. AC Milan semakin tertarik untuk mengontrak Paulo Dybala dengan status bebas transfer, tetapi saat ini dia dilaporkan masih menunggu upaya pamungkas dari Inter Milan. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, bahwa Rossoneri menilai kalau pemain Argentina berusia 28 tahun itu bisa menjadi sosok yang ideal untuk menambah kualitas lini serang mereka.
Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi telah secara resmi bergabung dengan AC Monza dengan status pinjaman selama semusim. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah bergabung dengan tim baru promosi tersebut sebagai pemain pinjaman. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Stefano Sensi telah bergabung dengan Monza dengan status pinjaman hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Kiper cadangan Inter Milan, Andrei Radu merespons tentang blunder fatal yang ia lakukan yang membuat Nerazzurri menelan kekalahan pahit dari Bologna dengan skor 2-1. Kekalahan di laga tunda tersebut menjadi faktor terbesar kegagalan Nerazzurri dalam upaya mempertahankan gelar Scudetto mereka pada musim lalu. Radu memang nyaris tidak diberi kesempatan untuk tampil, dan hal ini disinyalir sebagai penyebab kesalahan fatal tersebut.